selamat sore Dewan Juri yang terhormat. Saya Mira Widya Saragi berdiri sebagai tim oposisi sangat menolak mosi debat kita pada hari ini, yaitu pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengembangan media sosial atau influencer dalam merealisasikan kebijakannya. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya masuk ke dalam bangunan argumen mengapa saya menolak mosi debat pada hari ini, yaitu saya akan menyanggah uraian-uraian yang disampaikan oleh tim pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, tim pemerintah gagal untuk memberikan contoh yang ada pada mosi pada hari ini. Sebelum saya menguraikan bangunan argumen mengapa saya menolak mosi ini, saya akan memberikan sanggahan terhadap argumen dari tim pemerintah. Yang pertama, tim pemerintah mengatakan bahwa pejabat pemerintah memanfaatkan influencer untuk mempromosikan vaksinasi, tapi tim pemerintah tidak dapat menyebutkan manfaat tersebut berdampak baik atau positif. Dan ini membuktikan bahwa tim pemerintah tidak bisa membawa mosi debat pada hari ini. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita tahu, influencer membawa pengaruh besar kepada masyarakat. Contohnya bisa kita lihat seperti pemerintah yang mengikut sertakan Raffi Ahmad untuk dapat divaksin pertama kali di Indonesia bersama presiden kita Joko Widodo. Dan bisa kita lihat bahwa influencer tersebut membawa pengaruh positif kepada masyarakat. Mengapa saya berkata demikian? Karena kita melihat sebelum terjadi pemaksinan di Indonesia, banyak sekali masyarakat di media sosial menunjukkan bahwa mereka tidak ingin divaksin karena tidak percaya terhadap efektivitas vaksin. Tapi setelah pemerintah mengikut sertakan influencer, akhirnya banyak masyarakat yang ingin divaksin, bahkan sampai memperebutkan vaksin tersebut. Dewan Juri yang terhormat, hal ini bisa membuktikan bahwa influencer memberikan pengaruh yang sangat besar dan positif bagi kebijakan pejabat pemerintahan. Masuk ke dalam sanggahan saya yang kedua, yaitu tim pemerintah mengatakan bahwa para pejabat pemerintah menggunakan influencer untuk menggiring opini tanpa adanya diskursus yang sehat. Dewan Juri yang terhormat, lagi-lagi tim pemerintah memberikan pernyataan yang tidak disertai bukti yang jelas. Dewan Juri yang terhormat, bisa kita perhatikan seperti Najwa Shihab, seorang jurnalis sekaligus influencer, dan Najwa Shihab kita melihat bersama pejabat pemerintah yang memiliki akademik yang sama dalam melihat kebijakan pemerintah. Bahkan Najwa Shihab sampai menggait banyak sekali anak-anak muda untuk memperhatikan kebijakan oleh pemerintah. Dan dari contoh ini, Dewan Juri yang terhormat, kita bisa melihat bagaimana tim pemerintah memberikan pernyataan bahwa pejabat menggunakan tim pemerintah menggunakan pernyataan bahwa pejabat influencer tanpa adanya diskursus yang sehat. Padahal Najwa Shihab merupakan seorang yang pandai akan dunia pemerintahan. Dewan Juri yang terhormat, lagi-lagi tim pemerintah gagal membangun mosi mereka pada hari ini. Masuk ke dalam bangunan argumen saya pada hari ini, yaitu yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, kita mengetahui bahwa influencer menarik kalangan usia muda meskipun hampir seluruhnya remaja. Sedangkan bisa kita simpulkan bahwa jika kita memakai pejabat pemerintahan untuk merealisasikan kebijakannya, maka biasanya yang terjadi di realita adalah yang peduli akan kebijakan pemerintah tersebut hanyalah kalangan orang tua, hanyalah orang-orang yang usianya yang sudah ke atas, yang peduli dengan kebijakan pemerintah tersebut. Padahal jika pejabat ingin merealisasikan suatu kebijakan dan kebijakan tersebut ingin direalisasikan, pejabat harus bisa menarik atensi dari seluruh kalangan usia. Jadi influencer di sini sangat membantu pemerintah untuk merealisasikan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, saya dengan bangga dan sangat tidak menyetujui mosi yang ada pada hari ini. Masuk ke dalam poin argumen saya yang kedua. Ini adalah poin justifikasi mengapa mosi ini tidak dapat dibenarkan, yaitu kita bisa lihat status quo saat ini, seberapa banyak sih anak muda yang tertarik dengan politik di negaranya, seberapa banyak anak muda sih yang tertarik dengan membaca berita dibanding mereka memainkan sosial media seperti Instagram, TikTok, bahkan Twitter dan lain-lain sebagainya. Katakanlah jika kita menaruh survei kepada anak muda tersebut, dan saya sebagai tim oposisi sangat meyakinkan dan memastikan bahwa pasti survei tersebut menunjukkan lebih banyak anak muda yang menghabiskan waktunya untuk scrolling media sosial daripada membaca berita politik dalam negaranya. Oleh karena itulah, Dewan Juri yang terhormat, influencer sangat diperlukan untuk menarik perhatian semua kalangan usia. Dan jika kita melihat lagi yang akan terjadi lebih jauh ke depan, influencer dalam merealisasikan kebijakannya, maka kita juga dapat membentuk anak bangsa yang lebih kritis lagi terhadap kebijakan pemerintah. Influencer juga dapat
kita jadikan sebagai jembatan kepada masyarakat dan pemerintah agar memiliki komunikasi yang baik, sehingga kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh pemerintah tidak memiliki salah paham oleh masyarakat di media sosial. Solusi dari saya yaitu saya sebagai tim oposisi sangat menolak mosi kali ini karena saya percaya bahwa adanya influencer yang digunakan pemerintah untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan yang ada merupakan membawa pengaruh positif kepada banyak masyarakat, terutama kalangan anak muda, dan bahkan influencer bisa mengubah stigma masyarakat kepada pemerintahan yang mungkin dulunya banyak masyarakat yang tidak percaya pemerintah menjadi percaya kepada pemerintah karena adanya influencer yang menjadi jembatan pemerintah dan masyarakat. Demikian pemaparan saya, sekian dan terima kasih.